Halo, jumpa lagi dengan les privat online ya. Kakak di sini dan kita akan melanjutkan untuk membahas soal USM Polstatistik yang topiknya tentang pertidaksamaan atau ketaksamaan sama aja ya. Oke, langsung saja kita mulai dari nomor pertama, nomor 6. Ini adalah soal USM STIS 2006 tentang ketidaksamaan bentuk linier ya. Kalau yang nomor 7 ini nanti adalah pertidaksamaan bentuk rasional karena bentuknya itu pecahan ya. Oke, kita coba nomor 6 dulu. Aturan mainnya, jika kita punya ketaksamaan yang seperti ini, berarti boleh kita pisah ya. Boleh kita pisah. Dipisahnya nanti seperti ini. 2x min 1 kurang dari x plus 1 dan ya. Dan bukan atau tapi dan. X plus 1 kurang dari 3 kurangi X. Ini kita selesaikan satu persatu, nanti baru kita cari irisannya. Tapi kenapa sih Kak kok ini tandanya dan, kenapa nggak atau? Karena yang antara, misalkan ini A, ini B, kemudian penyelesaiannya yang tengah-tengah sini. Nah ini kan kita tulisnya nanti X-nya antara A sampai B, atau boleh juga dibaca A kurang dari X dan X kurang dari B. Asal dari ini tuh yang pertama A kurang dari X dulu. A kurang dari X berarti misalkan A nya di sebelah sini, A kurang dari X berarti X nya lebih dari A dong ya, X lebih dari A. Jadi nanti ke kanan seperti ini. Kemudian yang B kalau X kurang dari B berarti ke kiri seperti ini, makanya irisannya kan yang tengah-tengah sini, nanti ditulisnya di gambarnya cuma kayak gini. Nah notasinya seperti ini gitu. Jadi di antara A kurang dari X sama X kurang dari B, ini notasinya tadi dan ya, bukan atau. Kalau atau nanti penulisannya beda lagi. Kalau atau yang seperti ini, yang kanan sama kiri, ini A ini B, berarti ini kita tulisnya X kurang dari A atau X lebih dari B. Nah itu ya, sudah ingat ya. Kita teruskan sekarang. Ini kita selesaikan. Di sini ada X berarti pindah dulu ke kiri. Jadi 2X kurangi X kurang dari 1, yang plus 1 ini pindah ke kanan. Nah jadilah X kurang dari 2, selesai ya. Yang sini, yang ini juga berarti X tambah X kurang dari 3 kurangi 1, 2X kurang dari 2, maka nilai X kurang dari 1. Nah penyelesaiannya karena dan ya berarti diiriskan, menggunakan garis bilangan juga boleh. 2 itu di sebelah sini, 1 sebelah sini. X kurang dari 2 berarti arsirannya adalah dari 2 ke kiri ya. Kalau X kurang dari 1, dari 1 ini ke kiri juga. Nah ya, seperti ini irisannya berarti yang sebelah sini, ya kan? Kalau irisan yang sebelah situ berarti nanti penyelesaiannya dari yang pertama dan yang kedua ini tadi adalah X kurang dari 1 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Gitu, paham ya? Lanjut nomor 7, penyelesaian dari ketidaksamaan. Nah, ini adalah ketidaksamaan rasional atau berupa pecahan. Syaratnya atau aturan pertamanya, kita tidak boleh ya kali silang gitu, nggak boleh. Kalau nggak boleh kali silang berarti ruas kanannya harus 0, jadi harus kita pindah. Jadi nanti X kuadrat kurangi 5X plus 4 dibagi X min 3. Nah yang ruas kanan ini harus pindah, nggak boleh dikali silang. X kuadrat plus X min 2 per X min 2 kurang dari, tandanya masih sama, kurang dari, ruas kanannya jadi 0. Lalu kita samakan menyebut dengan cara dikali, karena ini menyebutnya beda ya. Jadi X min 3 dikali X min 2. Nah yang pembilangnya nanti X kuadrat min 5X plus 4 ini kalikan dengan X min 2, karena tadi mau disamakan penyebut ya. X min 2 dikali X kuadrat min 5X plus 4, tandanya min, lalu yang ini kali ini, jadi X min 3 dikali X kuadrat plus X min 2, tutup kurung.
tandanya masih kurang dari sama dengan 0. Kita kalikan dulu secara distributif. X kali X kuadrat berarti X pangkat 3. X dikali min 5X, min 5X kuadrat, dan seterusnya ya. X kali 4, 4X. Min 2 dikali X kuadrat, min 2X kuadrat. Min 2 kali min 5X plus 10X. Min 2 dikali 4, min 8. Nah, terus yang belakang sekarang. Ini tandanya hati-hati min lo ya. Min, kalau belum terbiasa dikasih kurung aja dulu. X kali X kuadrat, X pangkat 3. X kali X, X kuadrat. X kali min 2, min 2X. Min 3 kali X kuadrat, min 3 kali X, min 3X, min 3 kali min 2 plus 6. Nah, nanti baru dibuka kurung. Kalau yang bawah nih nggak usah dikalikan ya, karena nanti endingnya kan kita mau nyari pembuat nol pembilang sama pembuat nol si penyebut. Jadi nggak usah dikali, ini tetap X min 3 kali X min 2 seperti ini. Nah, ada yang bisa kita sederhanakan nih kalau dibuka kurung ya. Semacam ini nih, X pangkat 3 dengan min X pangkat 3 ini kalau dikalikan nanti kan min X pangkat 3, jadi habis ya kayak kecoret. Siapa lagi? Ada yang hilang nggak? Oke, sisanya kita hitung biasa aja. Min 5X kuadrat, min 2X kuadrat berarti min 7. Min 7, min 1, min 8. Min 8 plus 3, min 5 ya, min 5X kuadrat. Kemudian yang variabelnya X saja, 4X tambah 10X, 14, 14 tambah 2, 16, 16 tambah 3, 19. Tandanya plus ya. Konstantanya sekarang min 8, min 6, min 14. Nah, udah sederhana, penyebut kita tulis lagi. Kurang dari sama dengan 0, kita faktorkan ya. Cara pemfaktoran yang depannya atau koefisien X kuadratnya itu bukan satu, adalah dengan cara mengalihkan min 5 kali min 14, kan kebetulan jumlahnya 19 ya, berarti udah cocok, langsung kita tulis gini, min 5X, di sini X saja. Nah, yang bisa dibagi dengan min 5 taruhnya di belakang. Tadi kan hasil perkaliannya min 5 dengan min 14 tuh 70 ya. 70 itu kalau dicari dua bilangan yang jumlahnya 19 kan balik lagi 5 sama 14. Yang bisa dibagi min 5 kan 5-nya. Taruhnya di belakang ya. Dibagi dulu min 5, 5 dibagi min 5, min 1. Nah, yang berapa itu? 14 taruh sini. Nah, kurang dari, oh belum selesai. Nah, kurang dari 0. Nah, cari pembuat 0 sekarang ya. Pembuat 0 yang sebelah sini itu sama aja kayak disama dengan 0 gitu loh. Jadi min 5X plus 14 sama dengan 0. Kan berarti dapat 5X sama dengan 14 atau X sama dengan 14 per 5. Itu ya pembuat 0 yang pertama. Pembuat 0 yang kedua langsung aja 1. Pembuat 0 yang ketiga 3, pembuat 0 yang keempat 2. Nah, kita taruh mereka ke dalam garis bilangan. Yang paling kecil ada di sebelah kiri, jadi 1 ya yang paling kecil. Kemudian disusul 2, baru 14 per 5, 14 per 5, terakhir paling besar tuh 3. Nah, kita uji dengan suatu bilangan bebas. Kalau kakak ngambil aja si X-nya kakak ganti 0 ke bentuk terakhir ya, bukan ke yang awal-awal, tapi ke sini. Min 5 kali 0, yang ada X-nya intinya nanti bakal 0, berarti ini positif kali negatif, pembilang udah negatif nih. Yang penyebut negatif kali negatif positif, jadi negatif dibagi positif, hasilnya kan negatif. Nah, pada garis bilangan yang ada 0-nya, itu tandanya negatif. 0 itu kan paling kiri sini ya. Ini negatif, ini positif, negatif lagi, positif, negatif. Selama dia tidak ada kuadrat sempurna, tandanya selalu selang-seling. Nah, karena yang diminta ini kurang dari, berarti penyelesaiannya yang bertanda negatif. Kita kotak aja. Nah, seperti ini. Lalu kita cari jawabannya di opsi ya. Oke, yang tandanya dulu tadi kurang deh kayaknya. Yang satu ini kan letaknya ada di pembilang, sama yang 14 per 5 ini di pembilang, makanya tandanya pakai tanda sama dengan, ngikut soal ya. Ini pakai tanda sama dengan, 14 juga pakai tanda sama dengan. Jadi nanti
nulisnya, wah sampai ngemuat ini, X kurang dari sama dengan 1, kemudian yang itu atau berarti ya, atau 2 kurang dari X dan X kurang dari sama dengan 14/5, dan yang terakhir atau lagi X lebih dari 3 nggak pakai tanda sama dengan, yang posisi penyebut nggak pakai sama dengan. Nah kayaknya yang B ini ya, oke cocok. Nah karena ini pakai sama dengan, nggak benar. Seperti itu teman-teman, bisa dipahami ya. Oke, setelah ini kakak mau kasih tahu cara yang cepat tanpa seperti ini, tanpa berlama-lama, tanpa berpanjang-panjang. Oke, jangan di skip ya. Oke, sekarang kakak tunjukkan cara cepatnya ya. Kakak ulang lagi nomor 6 dan nomor 7 yang sudah kakak bahas tadi. Nomor 6 dulu. Ini kalau diminta himpunan penyelesaian tanpa cara yang sepanjang itu tadi, teman-teman boleh ngambil suatu bilangan yang mudah dulu. Nanti kita cek ke opsi apakah dia termasuk penyelesaian atau bukan gitu ya. Misalkan nih kita ngambil X sama dengan berapa ya, 0 misalkan. Masukkan ke penyelesaian dulu. Kok penyelesaian apa nih soal? Berarti kan 2 kali 0 kurangi 1 kurang dari 0 tambah 1 kurang dari 3 kurangi 0. Jadi X-nya ganti 0 gitu ya. Ini hasilnya min 1 kurang dari 1 kurang dari 3. Nah, teman-teman cukup baca aja. Pertidaksamaan yang terakhir didapat ini adalah pertidaksamaan yang bernilai benar. Karena memang min 1 itu kurang dari 1 dan 1 kurang dari 3. Memang begitu kan? Kalau X yang kita ganti 0 mendapatkan jawaban yang benar, artinya X sama dengan 0 nanti adalah termasuk penyelesaiannya teman-teman ya, termasuk atau masuk ke dalam salah satu penyelesaian. Sekarang kita tinggal cek opsi aja, mana dari opsi A, B, C, dan D ini yang memuat X sama dengan 0. X kurang dari 1, tahu ya garis bilangnya seperti itu, ini memuat 0, berarti bisa jadi jawaban. Yang B, X kurang dari 2, ini juga memuat 0. Tapi yang C ini, X-nya dari 1 sampai 2, kan kalau di garis bilangan gini ya, ini 1, ini 2, nah ini penyelesaiannya, sedangkan 0 tuh ada di sebelah kirinya 1, sebelah sini. Katanya 0 tuh penyelesaian, ini malah di luar, berarti kan salah ya. Yang C salah. Yang D, ini ada kemungkinan benar, tapi ini nggak masuk akal opsinya. X kurang dari 1, sini X kurang dari 2. Harusnya kalau atau itu berarti ditulisnya salah satu aja, karena kurang dari 1 tapi kurang dari 2, berarti kan irisannya kurang dari 1 nih. Ini salah. Ini ya, salah di penulisannya. Sekarang, kalau X sama dengan 0 tuh masih ada 2 opsi yang benar, kita ambil bilangan lain lagi. Bilangan berapakah itu? Terserah, bebas. Tapi kalau bisa, yang membedakan antara kedua opsi ini, opsi A atau opsi B. Kurang dari 1 dan kurang dari 2. Gimana kalau kita ngambil 1? Boleh nggak? Boleh, karena kalau kita ngambil 1, kemudian dimasukkan ke soal ini bernilai benar, berarti 1 adalah penyelesaian. Gitu ya, berarti kita lihatnya opsi A ini kan X kurang dari 1 berarti tidak memuat 1 ya, karena nggak pakai tanda sama dengan. Yang B ini X kurang dari 2 ada satunya nih, berarti kalau tadi pas ngecek bener jawabannya langsung B gitu, nggak usah dipikir panjang lagi gitu ya. Oke, kita masukkan, kita substitusi 2 kali 1 kurangi 1 kurang dari 1 tambah 1 kurang dari 3 kurangi 1, apakah bener nih? 2 kurangi 1, 1 kurang dari 1 tambah 1, 2, 3 kurangi 1, 2. Nah, ini ada yang aneh, 1 kurang dari 2, oke benar ya, tapi 2 tidak kurang dari 2, kecuali ini ada tanda sama dengan ya. Berarti, X sama dengan 1 ini menyebabkan pertidaksamaan kita tuh menjadi bernilai salah. Bernilai salah. Artinya kalau X sama dengan 1 ini salah, dia tidak termasuk penyelesaian atau bukan penyelesaian. Kalau bukan penyelesaian, berarti kita tinggal cari di opsi yang nggak ada X sama dengan 1-nya. Kalau yang A tadi nggak memuat X sama dengan 1 ya, tapi yang B itu X kurang dari 2, 2 di sini, 1 di sini, X kurang dari 2 itu di sini, jadi 1 itu termasuk penyelesaian untuk yang B, berarti bukan jawaban, karena satunya ada di opsi yang B, padahal 1 itu bukan penyelesaian, jadi jawaban yang tepat adalah yang A gitu. Nah teman-teman, kalau sudah lancar nanti bakal cepet deh, nggak perlu cara yang panjang-panjang.
Benar ya tadi ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Dan sama kan? Yang nomor 7 sekarang kita gunakan cara cepat lagi nih. Kita cek pakai yang mudah dulu, X sama dengan 0. Masukkan ke pertidaksamaan sini. Berarti 0 kuadrat kurangi 5 kali 0 tambah 4, hasilnya 4 ya. Yang penyebut 0 kurangi 3, min 3. Kurang dari sama dengan, ini kita masukkan 0, 0 kuadrat tambah 0 kurangi 2, min 2. Bagi 0 kurangi 2. Min 2 lagi. Ini kalau kita sederhanakan, min 4/3 kurang dari sama dengan 1. Benar nggak kalimat matematika ini? Min 4/3 memang betul kurang dari sama dengan 1. Benar. Kalau benar, berarti X sama dengan 0 ini termasuk penyelesaian. Kalau termasuk penyelesaian, dia ada di garis bilangan harusnya ya. Oke, kita cek yang opsi yang A. Ini X-nya antara 2 sampai 14/5. Nah, 0 nggak masuk di sini nih. Berarti salah ya, yang A ya. Yang B, X kurang dari 1. Oke, di sini ada 0-nya. Kurang dari 1 itu termasuk 0, min 1, dan seterusnya. Ini bisa jadi jawaban berarti yang B. Kalau yang C, X-nya dari 1 sampai 2. Ini juga nggak ada 0-nya. Berarti salah lagi. Yang D, X lebih dari sama dengan 14/5. Ah, ini jauh banget dari 0 ya. Oke, tanpa perhitungan yang tadi sepanjang ini, tadi teman-teman, kita udah dapat jawaban yang tepat adalah yang B. Gitu ya. Nah, untuk pertidaksamaan lainnya caranya sama. Caranya sama ya kalau menggunakan cara coba-coba. Oke, kita coba nomor berikutnya, nomor 5, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional lagi nih. Tapi karena ini posisinya sudah difaktorkan dan ruas kanannya 0, mudah banget nih. Kita tinggal nyari pembuat 0 ya. Pembuat 0 pembilang ada X sama dengan 1. Pembuat 0 yang setelahnya X sama dengan min 1. Yang penyebut X1 juga sama min 2. Lalu kita taruh ke garis bilangan ya. Min 2, kemudian min 1, baru 1. Kenapa di sini satunya nggak Kak Eka coret? Jadi kalau pertidaksamaan tuh nggak boleh sembarang coret ya, dia tetap ada artinya, walaupun sama, tetap ada artinya. Ini kalau dia di bawah kan artinya nanti nggak boleh 1, karena kalau 1 kurangi 1, 0. Penyebut 0 pada pecahan itu tidak diperbolehkan, karena dia nanti adalah tak terdefinisi nilainya gitu ya. Oke, kita cek menggunakan angka berapa nih yang mudah? 0 ya, boleh ya. Kita cek menggunakan 0. Kalau X sama dengan 0, masuk ke sini, 0 kurangi 1, min 1. 0 tambah 1, 1. Min 1 kali 1, atau min kali plus gitu aja tandanya. Berarti negatif, yang bawah negatif kali positif juga ketemunya negatif. Berarti ini negatif bagi negatif, positif. Pada garis bilangan yang ada 0-nya, yang sebelah sini itu, ini ada 0-nya ya, ini tandanya positif. Ya. Kanannya sini, kirinya ini negatif, ini juga positif, selang-seling ya. Tapi yang sebelahnya 1 ini positif. Kenapa? Karena dia ada dua bentuk X min 1 ya. X min 1-nya itu ada 2 kali. Jadi tandanya sama, di sekitaran X sama dengan 1, tandanya sama. Kalau teman-teman nggak percaya, ambil aja suatu bilangan, misalkan berapa nih yang lebih dari 1? 2 ya, 2 kurangi 1 positif, 2 tambah 1 positif lagi, yang bawah juga positif kan, jadi positif bagi positif hasilnya positif. Jadi di seputaran faktor yang sama atau kuadrat sempurna juga boleh, itu tandanya selalu sama, jadi kalau teman-teman udah nemu yang 0 nih tadi, plus, karena di seputaran angka 1 sama, berarti pasti positif juga gitu, paham ya? Nah, ini yang diminta tandanya lebih dari ini, berarti penyelesaiannya adalah yang bertanda positif. Nah gini, tapi nggak boleh 1, ini tuh kayak stop di sini, satunya nggak boleh, terus lanjut lagi yang lebih dari 1 gitu. Atau penulisannya gini, X kurang dari min 2, atau dari min 1 sampai 1, tapi satunya nggak pakai tanda sama dengan, kalau yang min 1-nya pakai, karena min 1 ini tadi posisinya ada di pembilang tandanya ngikut soal ya, kalau lebih dari pakai sama dengan dia juga ikut gitu. Terus atau lagi, atau X lebih dari 1 gitu, ataunya boleh ya diganti dengan tanda union U. Nah seperti ini boleh. Berarti nanti penyelesaiannya yang mana teman-teman? X kurang dari min 2. Oke, ini sudah ada tanda-tanda di sini,
atau min 1 sampai 1, min satunya pakai tanda sama dengan, oke cocok yang D ini kayaknya, atau lagi berarti union lagi X lebih dari 1. Nah inilah jawaban yang tepat, yang D ya. Kalau teman-teman mau menggunakan cara yang cek bilangan seperti soal sebelumnya juga boleh, sama aja, tapi dengan ini saja sudah mudah gitu ya. Lanjut lagi, nomor 45 soal USM STIS 2008. Ini namanya pertidaksamaan irasional ya, termuat dalam bentuk akar. Penyelesaiannya adalah yang pertama, kuadratkan kedua ruas. Gitu. Kalau sudah dikuadratkan kedua ruas, nanti ada syaratnya. Yang dalam tanda akar ini haruslah positif atau minimal 0 gitu ya, karena akar negatif tuh nggak ada. Kayak akar negatif 1 itu namanya akar imajiner ya, akar imajiner nggak boleh. Berarti ini gimana tadi? Akar 3x plus 2 lebih dari akar 4 min x. Penyelesaian pertama adalah dengan cara kuadratkan kedua ruas, biar akarnya tuh netral, hilang gitu ya. Berarti ini tinggal 3x plus 2, tandanya masih lebih dari, ini kuadratkan 4 min x. Lalu min x yang di ruas kanan pindah ke ruas kiri, jadi 3x tambah x, 4x. 2 yang di ruas kiri pindah ke kanan, jadinya 4 kurangi 2, 2. Maka nilai x nih lebih dari 2 per 4 ya. Lebih dari 2 per 4, atau setengah juga boleh nih. Nah gini, kayak belum selesai ya. Syarat yang pertama, ini karena dalam tanda akarnya itu ada 2, berarti ada 2 syarat nanti. Fungsi yang dalam tanda akar harus lebih dari sama dengan 0. Berarti ini 3x lebih dari sama dengan min 2, x lebih dari min 2 per 3. Yang syarat kedua sekarang, yang ini berarti ya, 4 min x lebih dari sama dengan 0 juga. Jadi min x lebih dari sama dengan 4 pindah jadi min 4. Nah hati-hati, pertidaksamaan itu jika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, tandanya jangan lupa dibalik. Tadinya ini lebih dari, dibalik menjadi kurang dari, sama dengan, hasilnya min 4 bagi min 1, positif 4. Nah garis bilangan sekarang ya. Yang penyelesaian dulu, setengah, nggak pakai tanda sama dengan, lebih dari berarti ke kanan. Yang syarat pertama, lebih dari sama dengan min 2 per 3. Min 2 per 3 otomatis di sebelah kirinya setengah ya, kalau itu pakai tanda sama dengan. Nah lebih dari berarti ke kanan lagi, seperti ini. Yang syarat kedua, 4 kurang dari sama dengan 4 ke kiri. Nah gini, yang dicari nanti adalah irisan dari penyelesaian syarat 1 serta syarat kedua. Irisan tuh berarti yang diarsir ke tiga-tiganya. Kalau pada garis bilangan ini berarti yang ini, antara setengah sampai 4. Nanti penulisannya berarti gini ya teman-teman ya, interval dari setengah sampai 4, tapi 4-nya pakai tanda sama dengan, karena ini tadi kan pakai tanda sama dengan. Yang setengahnya nggak pakai tanda sama dengan karena disesuaikan sama soal. Udah, kita cari di opsi ya, setengah kurang dari x dan x kurang dari sama dengan 4. Jawaban yang tepat adalah yang B. Oh ya teman-teman, menggunakan cara coba-coba juga boleh ya. Coba deh kita pakai cara coba-coba. Kita cek menggunakan angka 0. Kalau kita cek dengan angka 0, dapatnya berapa nih? 3 kali 0 tambah 2, berarti akar 2. Lebih dari 4 kurangi 0, akar 4. Wah, ini salah ya. Akar 2 kan tidak lebih dari akar 4, terusnya kurang dari. Kalau ini bernilai salah, X sama dengan 0 itu bukan penyelesaian. Bukan penyelesaian. Kalau bukan penyelesaian berarti di opsi cari aja yang nggak ada nolnya, yang intervalnya itu nggak ada 0. Yang A ini ada nolnya, berarti salah. Kemudian yang C ini ada nolnya juga, salah. Yang D nggak ada nolnya sih, tapi kan ada cek yang selanjutnya nanti ya. Yang E juga nggak, nah masih ada beberapa. Kita cek lagi dengan angka yang lain, misalkan cek pakai angka 1 deh, boleh ya. Jadi yang mudah-mudah aja. X sama dengan 1, masukkan ke sini. Berarti 3 kali 1 tambah 2, akar 5 ya kan? Akar 5, tandanya lebih dari, masukkan sini 1. Akar 4 kurangi 1, akar 3. Akar 5 apakah lebih dari akar 3? Ini pernyataan jelas
Nah, berarti X sama dengan 1 ini termasuk penyelesaian. Kalau termasuk penyelesaian, cari aja di opsi di antara B, D, dan E tadi yang ada angka satunya. Nah, angka 1 hanya termuat pada opsi yang E, dari setengah sampai 4 tuh ada satunya ya. Kalau ini kan negatif semuanya, nggak ada. Nah, gitu caranya. Oke, paham ya? Lanjut lagi ke nomor 41 soal STIS tahun 2009. Apabila basis 10 log 2 ditambah basis 10 log X plus 1 lebih dari log X min 3 basis 10, berarti ini namanya pertidaksamaan logaritma ya. Pertidaksamaan logaritma itu aturan mainnya nanti seperti ini teman-teman. Kalau kita mempunyai log fx basis A misalkan, kemudian tandanya bisa lebih dari, bisa juga kurang dari, ini kayak contohkan yang lebih dari. Kemudian di sini log gx misalnya, log gx basisnya masih A. Ini nanti ini penyelesaiannya adalah tergantung dari A-nya. A ini basis ya, basis. Kalau si basisnya itu lebih dari 1 ya, lebih dari 1, maka penyelesaiannya nanti adalah yang pertama fx lebih dari gx, tandanya sama kalau basisnya lebih dari 1. Tapi tetap ada syaratnya. Syaratnya si fx yang namanya numerus itu selalu positif ya, lebih dari 0. Syarat yang kedua, gx numerus yang ruas kanan juga harus lebih dari 0 itu. Tapi kalau si A-nya ini nanti berupa pecahan antara 0 sampai 1, berarti tandanya jangan lupa dibalik. Jadi pas ngambil numerus ruas kiri dan numerus ruas kanan, tandanya dibalik. Kalau tadinya lebih dari, jadi kurang dari. Kayak gitu. Untuk tanda yang lain sama ya. Nah, syaratnya pun sama, si numerusnya harus positif intinya. Nah, gitu. Paham ya? Kalau ini lebih dari, untuk basis yang lebih dari 1, tandanya tetap. Kalau antara 0 sampai 1, tandanya berubah menjadi kebalikan. Berlaku juga untuk yang tanda kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Oke, ini harus kita jadikan satu dulu, berarti bentuk logaritmanya, karena di sini ada 2 suku, yang ruas kiri hanya 1 suku. Cara menggabungkannya menggunakan sifat logaritma. Kalau kakak punya gini nih, log A basisnya misalkan M ditambah log B basisnya masih M, berarti ini bisa kita gabungkan menjadi log A kali B basis M. Nah gitu ya, kalau basisnya sama berupa penjumlahan berarti berubah menjadi perkalian. Di sini kalau nggak ada tulisan ini artinya basisnya 10 ya teman-teman ya, tapi nggak perlu ditulis juga. Jadi langsung log 2, ini artinya log 2 basis 10 dikali, karena ini plus jadi kali, kemudian kalinya kali X plus 1, tandanya lebih dari, yang ruas kanannya log X min 3 basis 10. Nah, karena basisnya udah sama nih, ini kalau nggak ada tulisannya tadi basisnya 10. Nah, 10 itu kan lebih dari 1. A lebih dari 1, berarti tandanya tetap ya, tetap. Kita ngambil numerus sekarang, yang ini numerusnya, tetap tandanya. Jadi 2 kali X plus 1, tandanya tetap lebih dari, karena tadi basisnya lebih dari 1. Lebih dari X min 3. Kita pastikan kayak pertidaksamaan biasa. Ya, lebih dari X min 3 berarti jadi 2X kurangi X, ruas kanannya min 3 min 2 min 5. Itu penyelesaiannya ya, syaratnya belum. Yuk, syarat yang pertama itu sesuaikan dengan soal aslinya, jadi bukan yang setelah di otak-atik. Yang ini X plus 1 harus positif, nggak pakai sama dengan ya, karena numerus itu adalah dia hasil dari suatu perpangkatan, jadi hasilnya nggak mungkin negatif, nggak mungkin juga 0. Berarti X lebih dari min 1, itu syarat yang pertama. Yang syarat kedua, numerus yang ini X min 3 juga harus lebih dari 0, berarti X lebih dari 3. Nah, dapat 3 pertidaksamaan nih, kita taruh ke garis bilangan ya. Yang pertama min 5 dulu, lebih dari min 5 berarti ke kanan ya. Kemudian min 1 lebih dari lagi, ke kanan lagi. Kemudian 3 lebih dari lagi, ke
kanan lagi. Nah, berarti ini tinggal cari irisan dari ketiga-tiganya, penyelesaian, syarat 1 dan syarat 2. Berarti ada di sebelah sini ya teman-teman. Nah, nulisnya berarti nanti himpunan penyelesaiannya X lebih dari 3, nggak pakai tanda sama dengan. Jawaban yang tepat adalah yang D.